Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Budi. Gimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Edi? Oh, alhamdulillah. Oh iya, saya teringat kemarin kan sempat Pak Budi hubungi saya, katanya mau adakan coaching ya ke salah satu temannya. Iya betul tuh Pak, betul betul. Oh iya. Dan wah luar biasa ini saya diminta jadi observer ya. Mudah-mudahan bisa jadi observer yang baik untuk sebagai bahan refleksi dan evaluasi proses coachingnya Pak Budi ke temannya tersebut. Nah, Pak, kalau saya dijadikan observer, kira-kira apa yang saya akan nilai, memberikan masukan terkait apa saja itu, Pak, sebagai bahan refleksi dan evaluasi proses coachingnya Bapak? Jadi Coachingnya Bapak. apa yang ingin saya kembangkan itu ya, terkait apa yang saya akan kembangkan, nanti yang spesifik apa yang bisa saya kembangkan ke depan, dan indikator keberhasilan apa yang bisa saya lakukan pada saat saya melakukan coaching nanti dengan rekan saya. Nah, jadi 3 hal itu yang ingin saya coba menanyakan ke Pak Edi supaya saya bisa berbagi gitu, kompetensi yang akan saya kembangkan itu apakah bisa berhasil dari 3 hal tadi. Yang pertama, mendengarkan secara aktif, hadir penuh, dan memberikan pertanyaan berbobot. 3 hal itu. Nah, indikator keberhasilan saya ada hal baru lagi yang bisa saya temukan dari ketiga itu. Oke, Seperti itu Pak Edi. luar biasa, Pak. Oh, jadi pada intinya Bapak nanti meminta saya untuk mengobservasi terkait bagaimana prosesnya dan bagaimana konten apa yang Bapak ingin kembangkan dari guru tersebut. Berarti ada 2 ya. Kemudian yang dari prosesnya itu saya menilai bagaimana Bapak bisa hadir penuh dalam proses coaching tersebut, kemudian bagaimana Bapak bisa menjadi pendengar yang aktif, pendengar yang baik, dan bagaimana Bapak bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Begitu ya maksudnya, Pak? Betul Pak, betul betul. Luar biasa. Ya, dan termasuk terkait tujuan atau kompetensi apa yang ingin dikembangkan teman Bapak itu ya, terkait kontennya apa, apakah Iya, nanti akhirnya akan berhasil atau tidak ya. betul betul Pak, betul Pak. Rencananya Pak Budi nanti dengan temannya itu hal apa yang akan dikembangkan? Apa sudah ada informasi dari beliau? Siapa nama beliau, Pak? Temannya Bapak? Pak Sutisna. Oh, Pak Pak Sutisna. Sutisna. Ya. Rencananya apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Sutisna itu? Nah, itu yang ingin Pada saya dirinya. kembangkan dengan Pak Sutisna itu agar beliau itu pada saat nanti melakukan kegiatan coaching itu tidak ada masalah gitu. Jadi tidak ada masalah dan tidak ada halangan sehingga apa yang dilakukan lancar gitu, lancar, lancar. Jadi tujuan yang dia lakukan, setelah itu rencana dia yang akan dilakukan itu juga lancar, dan tanggung jawab dari rencana itu juga bisa dijalankannya. Seperti itu Pak. Oke. Tapi sudah dihubungi Pak Sutisna ya dalam waktu ini ya? Supaya kita Sudah nih Pak, sudah dihubungi oh Pak sudah ya, Sutisna. oke. Ya jadi kalau Ya, berarti kita sepakat dulu ya, jadi tadi ada poin-poin terkait bagaimana proses coachingnya, saya mengobservasi dengan kontennya, apa yang akan Bapak kembangkan dari Pak Sutisna tersebut ya. Mungkin bisa dicoba dihubungi Pak Sutisna. Jadi selamat ya Pak Budi Utomo, mudah-mudahan sukses proses coachingnya dan Pak Sutisna bisa menjadi lebih baik dari apa yang saat ini dan apa yang diharapkan. Ya silakan Pak Budi, mungkin bisa dihubungi Pak Sutisna. amin. Terima kasih Pak Edi Arham atas Ya, waktunya oke. nih. Ini Siap, tidak enak siap. mengganggu Bapak nih. Siap, ya. Saya senang Pak Mengganggu malam-malam. diberi kesempatan untuk menjadi observer. Suatu kebanggaan ini bisa jadi observer. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Edi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sutisna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, jelas suara saya, Pak? Jelas. Lama nih tidak ketemu ini. Ya, alhamdulillah kesibukan kita masing-masing. Jadi banyak kegiatan. Itulah. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi nih Pak ya. Meskipun kita Mudah-mudahan. sibuk, masih kita bisa ketemu ya. Semoga kita selalu diberi keberkahan ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan Pak. Sehat aja Pak ya, sehat aja nih. Ya, alhamdulillah Pak. Ini Pak Sutisna. Ini kita ada waktu ini
Waktu sekitar 15 menit lah. 15 menit. Kita mau ngomongin apa nih Pak? Kira-kira nih Pak, kita mau ngomongin apa ini selama sekitar 10 menit nih? Apa kita mau ngomongin nih Pak? Begini Pak, ini dari beberapa minggu yang lalu ya, saya selalu mencari orang yang bisa saya berbagi begitu. Saya punya masalah ini di kelas ya. Ini ada siswa saya sekitar 3 orang ini, saya kan sekarang mengajar kelas 5 Pak ya. Kelas 5 itu ada 3 orang yang tingkat membacanya itu mungkin kalau dikategorikan masih cocok di kelas 2 gitu. Dia masih mengeja, terbata-bata ya. Jadi menurut ukuran sekarang ya, dia cocok lah dia berada di kelas 5 ya. Tapi mau bikin apa? Karena dia sekarang sudah posisi duduk di kelas 5 ya. Jadi mau tidak mau saya harus bagaimana supaya mereka juga bisa sama dengan yang lain ya. Itu masalah saya Pak. Jadi saya meminta kepada Bapak bagaimana bisa memberikan pencerahan-pencerahan atau semacam bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut Pak. Ya, terima kasih Pak atas apa yang Pak sampaikan. Karena ini kita percakapan singkat Pak ya. Ya. Di akhir percakapan kita nanti apa yang ingin Bapak inginkan? Yang saya inginkan ya mungkin saya bisa menemukan semacam metode ya atau cara saya baik itu dalam mengajar atau mengatasi masalah tersebut sehingga anak tersebut ya bisa berubah lah, bisa berkembang. Mungkin yang sekarang hanya bisa mengeja per kata mungkin 3 bulan ke depan bisa per kalimat atau banyak. Artinya ada perubahan lah bagaimana gitu. Ada perkembangan lah. Gitu Pak. Ya, dari 3 siswa Bapak ya, 3 siswa Ya, Bapak iya, ini iya. yang kelas 5 masih mengeja Pak ya? Iya, begitu. Masih mengeja. Masih mengeja, ini Bapak masih merasa kesulitan Pak ya? Iya Pak. Merasa kesulitan pada saat nanti Bapak masih mengajar itu ya. Nah, ada yang sudah Bapak lakukan selama ini ya? Ya, Terhadap yang saya, Bapak tadi yang 3 tadi. ya pasti ada perbedaan Pak. Maksudnya ketika saya mengajar, ketiga orang anak tersebut tidak saya samakan dengan kelas yang lainnya, dengan anak yang lain ya. Mungkin waktu kita waktu membaca orang lain mungkin saya biarkan, tapi yang 3 orang ini punya apa, saya lakukan bimbingan khusus ya. Apakah saya panggil ke meja ataukah saya datang ke mejanya, ada perlakuan khusus ya, mulai dari pelayanan itu Pak. Tetapi sudah 2 bulan lebih berjalan ini, sepertinya cara itu belum terlalu apa maksimal lah, belum mencapai apa yang saya inginkan ya. Belum ada perubahan lah intinya begitu Pak. Itu Pak Belum ya. ada perubahan Pak ya? Ya, Iya. sebelum ada perubahan ya, sudah ada beberapa hal yang Bapak sudah lakukan tapi belum ada perubahan. Kalau boleh tahu Pak, itu siswa Bapak itu yang mengeja 3 itu posisinya dengan siswa yang lain itu kalau dari angka 1 sampai angka 10, itu kira-kira posisinya di angka berapa Pak ya? Kalau saya hanya berdasarkan pengamatan saya dan ukurannya dengan teman-teman sekelasnya, mungkin sekitar di angka 5 Pak ya. Angka 5, 6 lah sekitar itu. Masih Jadi jauh rencana dari, Bapak kalau ya, rencana Bapak dari angka 5 itu rencana Bapak mau Bapak ke angka berapa kira-kira menurut Bapak? ya Indikator keberhasilan Bapak nanti. yang saya inginkan ya sampai 10 lah, atau misalnya minimal 8 kan, 8 sampai 10 lah begitu. Artinya kalau ya syukur-syukur juga sampai 10 begitu. Luar biasa semangat Pak Sutisna ini. Wah, keren memang, Wah. Wah, keren ini memang. Sampai 10 ya. 10 luar biasa nih Pak. Saya apresiasi nih Pak motivasi Bapak ini ya. Semangatnya luar biasa. Nah, ini yang ingin saya tanyakan Pak. Rencana Bapak untuk merancang aksi Bapak untuk mencapai tadi sampai angka 8 atau 10, itu rencana yang ingin Bapak lakukan apa tuh Pak rencananya? Dari 3 siswa tadi. Rencananya ya tentu yang sering apa yang sudah saya lakukan tadi tetap saya akan lakukan, mungkin ditambah dengan yang lain, cara lain Pak ya. Mungkin yang bisa saya lakukan ke depan itu bagaimana memberikan motivasi kepada anak tersebut dan orang tua tersebut supaya adakan bimbingan khusus misalnya. Mungkin saya bisa melakukan menghubungi orang tuanya bagaimana supaya di rumah itu
ada jam khusus lah, jam tertentu yang harus belajar ya. Kemudian belajar tersebut bukan hanya dibiarkan begitu, tentu harus ada bimbingan dari orang tuanya ya. Itu yang saya akan lakukan Pak, supaya jangan hanya di sekolah, mungkin di sekolah hanya berlangsung beberapa jam, tapi disambung juga di rumah itu. Begitu. Oke. Ya, terima kasih Pak Sutisna, luar biasa ini. Rencana aksi yang Bapak akan lakukan adalah saling berbagi dengan orang tua. Dengan orang Iya, tua di rumah, dan di situ juga pada saat anak belajar, Bapak memonitor pembelajaran di rumah dengan orang tua ya Pak ya? Iya Pak, ya jangan monitor aja. Mungkin saya bisa lakukan monitor dengan cara, ya sekarang kan setiap anak sudah punya HP, nomor HP, bahkan ada di kelas sudah ada grup WA ya. Mungkin saya bisa pantau lewat itu ya. Artinya apakah rencana itu sudah terlaksana atau belum, maksudnya begitu. Oke, luar biasa ya Pak ya. Rencana aksi yang Bapak sudah lakukan ya. Saya mengapresiasi apa yang ingin Bapak lakukan. Nah, ini terakhir Pak ya. Saya cuma memastikan komitmen Bapak dan tanggung jawab Bapak ya, selaku teman ini, selaku rekan guru ya, atas rencana aksi Bapak ini. Komitmen Bapak terhadap rencana aksi Bapak dengan 3 orang tadi belajar di rumah ya, dan diawasi oleh Bapak, monitor melalui lewat HP atau WhatsApp ya. Komitmen Bapak nanti ke depannya seperti apa tuh Pak? Komitmen yang saya yang akan terapkan itu yang pertama yaitu tentu ketika misalnya sudah disepakati antara orang tua bahwa misalnya dalam 1 minggu taruhlah 3 hari pertemuan, maka saya akan berusaha untuk memastikan bahwa program itu berjalan. Ya tadi melalui pemantauan atau tanya sama orang tua, atau mungkin bisa saya datang langsung ya, karena terus terang siswa ini kan tidak berjauhan dari rumah saya ya. Jadi itu, jadi komitmen saya akan pastikan, saya akan memantau, saya akan mengikuti terus rencana atau program yang mereka lakukan. Itu komitmen Pak. Terima kasih Pak, keren sekali Pak ya komitmen Bapak ini. Bapak sibuk banyak kegiatan ya, tapi siswanya juga tidak tertinggal ya, siswanya juga tidak tertinggal ya. Jadi siswanya juga pembelajarannya juga terpenuhi ya, terpenuhi apa yang dia inginkan ya. Luar biasa percakapan kita hari ini Pak ya. Terima kasih Pak atas sama-sama Pak. Terima kasih atas waktunya, kita hari ini bisa berbincang-bincang selama sekitar berapa menit ya. Semoga dari bincangan kita ini ada hasil yang kita bisa bawa Pak ya. Ya, mudah-mudahan Pak. Ya, terima kasih Pak Sutisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke. Gimana proses coachingnya Pak Budi? Luar biasa saya lihat ya, sempat mengamati dengan seksama. Sudah selesai ya Pak? Alhamdulillah. Sudah selesai Pak, alhamdulillah. Gimana perasaannya Pak? Alhamdulillah lega ini perasaannya. Lega, ya. Ini udah yang keberapa ini Pak melakukan proses coaching sama teman-teman guru? Ini baru yang kedua kalinya Pak, baru yang kedua kalinya. Baru kedua kali ya Pak, wah luar biasa ini saya lihat. 2 kali tapi sudah kayak seorang coach yang profesional ini saya lihat. Oh ya, jadi enak saya ini Pak. Nah, dari proses coaching tadi Pak Budi, menurut Bapak itu bagaimana Bapak menilai itu tingkat keberhasilan proses coaching tersebut? Kalau menurut Bapak? Terima kasih Pak. Jadi saya menilai tingkat keberhasilan pada saat coaching tadi, menurut saya penilaian saya sih belum sempurna Pak ya. Kalau dikategorikan 1 sampai 10 ya berada masih di angka 8 lah, angka 8. Pada saat saya melakukan proses coaching tadi terhadap teman tadi. Karena dari memberikan pertanyaan berbobot, mendengarkan secara aktif dan hadir secara penuh, itu tidak semuanya sempurna yang saya lakukan. Seperti itu Pak. Wah, luar biasa. Wah, luar biasa, nilai 8 itu sudah luar biasa Pak. Bahkan kalau saya menilainya itu lebih Pak, karena saya lihat dari apa yang kita sepakati tadi yang akan saya lakukan observasi, yaitu bagaimana Bapak bisa hadir sepenuhnya pada proses coaching itu. Saya lihat wah
sudah betul-betul perhatian betul Bapak sama Pak Sutisna terkait masalah yang dijadikan bahan pembicara itu. Saya lihat Bapak sudah betul-betul hadir. Kemudian saya lihat tadi juga pada saat Pak Sutisna menyampaikan kondisinya ya, mengidentifikasi keadaannya itu Bapak menjadi pendengar yang baik, betul-betul mendengar, bahkan memberikan respon-respon yang apresiasi yang positif. Kemudian saat tadi juga saya melihat bahwa Bapak sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa mengarahkan Pak Sutisna mendapat solusi-solusi dari potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Kemudian tadi juga Bapak dalam hal konten saya lihat sudah berhasil membuat Pak Sutisna keluar dari permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Nah, dari alur tirtanya juga saya lihat tadi Bapak sudah sesuai dengan langkah-langkahnya, yaitu mulai bagaimana Bapak menanyakan tujuan dari proses coaching tersebut, bagaimana Bapak mengidentifikasi kondisinya Pak Sutisna, kemudian bagaimana Bapak menanyakan rencana aksinya, dan bagaimana komitmennya untuk melaksanakan agar ketiga siswanya ini bisa lebih baik dari sebelumnya, gitu ya Pak, luar biasa. Nah, Iya. mungkin bisa sedikit beri masukan ya Pak. Kan tadi Siapa? tadi nilainya 8, jadi saya bisa Iya, betul. ini ya nilai 2-nya, tapi saya kira tadi Iya, betul. Siap, Pak. Siap. ini sudah 99 ya, saya cuma kasih yang satunya saja ini. Nah, masukannya. Tadi mungkin di akhir Bapak mungkin lupa ya menyampaikan kapan mulai rencana aksinya tersebut, supaya mendorong Pak Sutisna untuk secepatnya melakukan aksinya tersebut, rencana aksinya. Nah, kemudian yang kedua tadi walaupun Pak Sutisna sudah menjawab ya, tapi mungkin lagi-lagi Bapak mungkin terlupa ya menyampaikan bahwa siapa kira-kira atau pihak-pihak mana yang kira-kira bisa membantu Pak Sutisna dalam melaksanakan rencana aksinya tersebut. Nah, ya, dan yang terakhir saya lihat juga tadi mungkin Bapak lupa ya menyampaikan kira-kira kapan lagi bisa ketemu dengan Pak Sutisna untuk coaching berikutnya untuk sebagai tindak lanjut dari kegiatan coaching hari ini, Pak. Kalau yang selain itu, wah luar biasa semua, Pak. Dan ini saya yakin mungkin Bapak hanya lupa ya, mungkin lagi, tapi kita lihat sudah hadir sepenuhnya. Luar biasa. Nah, sebelum akhir memberikan sebagai observer, kira-kira menurut Bapak apalagi yang perlu Bapak kembangkan dalam proses coaching-coaching berikutnya terhadap guru-guru yang lain atau siswa kita yang lain? Ya, jadi yang perlu saya kembangkan Pak terhadap terima kasih tadi Pak ya, sarannya sungguh luar biasa. Memang tadi karena baru yang kedua kalinya, jadi tadi saya lupa menanyakan ya kapan akan dimulai gitu. Tadi sudah menanyakan rencana aksi, saya lupa nanya kapan mau dimulai gitu kan. Biar mendorong Pak Sutisna lebih semangat ya Pak. Ya, nah itu sama tadi siapa teman yang bisa membantu Pak Sutisna pada saat Pak Sutisna nanti mengalami masalah. Jadi nanti ke depannya ya agar proses coaching saya ini bisa jalan dengan baik, saya banyak belajar ya, banyak belajar. Karena kalau kita tidak banyak belajar itu biasanya tidak bisa secara optimal kita lakukan, Pak. Jadi tidak bisa secara optimal kita lakukan. Dan yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Karena mendengarkan secara aktif ini biasanya yang susah. Mendengarkan secara aktif ya, karena kalau sudah rekan kita berbicara terus, kalau kita potong di tengah jalan, nah itu yang biasanya susah itu. Cara terus kapan selesai. Nah, itu yang ingin saya kembangkan dua itu, sabar ya, sabar dan mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan. Seperti itu Pak Edi. Luar biasa. Jadi kalau saya melihat memang karena kondisinya mungkin juga ya Pak, karena ini lewat daring sehingga kita agak sulit menjadi terutama hadir dan mendengarkan secara aktif ya, apalagi kalau mungkin misalnya ada gangguan-gangguan jaringan. Tapi saya yakin Pak Budi kalau misalnya ini langsung ketemu dengan Pak Sutisna pasti wah kondisinya lebih seru ini, dan saya yakin sudah tidak ada yang harus saya beri masukan terutama yang ketiga tadi. Oke, saya kira itu saja ya Pak Budi. Mudah-mudahan
Bapak nanti bisa menjadi coach yang luar biasa bagi guru-guru, teman-teman guru Bapak di sekolah atau bahkan mungkin di luar sekolah Bapak, sehingga guru-guru tersebut bisa lebih maju, lebih berkembang dari kondisinya saat ini. Luar biasa Pak Budi, saya beri aplaus buat Bapak. Sukses ya terus Pak Budi. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Edi Ilham. Terima kasih sudah Iya. memberikan menjadi observer. Siap. Ada saya dengan Pak Stisna. Terima kasih Pak. Iya, Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh Pak Edi. Iya, nanti diundang lagi ya Pak, dipanggil lagi biar saya juga menambah pengalaman, bisa belajar dari Pak Budi bagaimana menjadi seorang coach yang baik terkait Siap, Pak. pengalaman dan masalah-masalah mungkin yang berbeda yang dihadapi oleh guru-guru lain. Oke, sukses Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana Pak Dehar? Masuk Pak Dehar.